warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025, perkenalkan, saya Ella Susilawati, guru dari MTS SA Miftahul Falah Cianjur, Jawa Barat, Mapel Bahasa Arab sekaligus mahasiswa PPG LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Bat 1 tahun 2025. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan nomor peserta 2025226282. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tafadhol ijlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Nahnu alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. La'alallahu fi sihatikum abadan wa abadan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, siapa hari ini yang bertugas memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Fahri, tafadhol ilamam. Hayya bina nabtadi'u bidoai qabla ta'alum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Kerapian pakaiannya, tempat duduknya dikondisikan supaya nyaman untuk belajar, dan sampah, kalau ada sampah di bawah meja atau di bawah kursi diambil. Terus dibuang ke tempat yang telah disediakan. Sudah? Sudah ya. Thayyib, sa'akhdurukum wahidan wa wahidan. Sekarang Ibu akan mengabsen satu persatu. Biasanya kalau di absen itu jawabannya apa? Hadir. Sekarang ganti ya. Sama kata-kata positif atau motivasi untuk pembelajaran hari ini. Yuk, yang semangat ya jawabnya. Kudus. Baik. Faris. Semangat. Ardan. Semangat. Oke, Fahri. Hebat. Hebat. Iya. Tadi jawabannya ada yang semangat, senang, ceria, baik. Mudah-mudahan kata-kata motivasi dan positif yang sudah kalian ucapkan menjadi awal semangat kita belajar hari ini sampai akhir pembelajaran berakhir ya. Kita coba dibacalah Nijam. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tetapi mereka yang senantiasa berusaha berjihad. Paham dengan kalimat ini? Ah. Jadi semua orang itu berhak. Yang tidak mempunyai kesuksesan itu siapa? Orang yang apa? Yang malas. Paham tuh? Fahimna. Baiklah anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Al-unwanu, alamat ya, sama aja ya. Al-unwan itu bahasa Arabnya, alamat itu artinya. Di al-unwanu itu ada kosakata apa saja? Yo. Ada kosakata apa saja? Jalan. Bahasa Arabnya apa? Syari'un. Terus? Rumah. Terus? Nomor bahasa Arabnya apa? Nokmun. Nah, kalau kita tentang alamat nih yang ditanyakan itu apa dulu yang pertama? Di mana rumahmu? Siapa lagi? Berarti yang rumah kan yang ditanyakan? Nah, pasti rumah yang ditanyakan kalau alamat. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada 3.
Jadi setelah mengikuti pelajaran ini, kalian nanti bisa atau dapat menganalisis gambar dan kosakata yang diberikan dalam aktivitas mix and match dan puzzle untuk menghubung-hubungkan antara gambar dan kosakatanya. Yang keduanya menyusun kalimat menggunakan kosakata yang telah dipelajari di dalam aktivitas mix and match tadi dan puzzle. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan makna dari potongan-potongan gambar yang nanti akan kalian susun menjadi teks yang utuh. Paham tuh? Nah, sebelum ke materi inti, Ibu akan mengetes dulu kemampuan awal kalian tentang materi baitu atau rumah. Dan nanti tes ini akan menjadi acuan pembagian kelompok kalian, ya. Silahkan dulu diisi. Silakan diisi dulu. Sudah selesai ya? Silakan sekarang kumpulkan dengan cara estafet dari belakang ke depan. Nanti yang depan kasihkan ke Ibu. Ya, dan anakku sayang, supaya pembelajaran kita itu tambah semangat dan kalian bisa fokus, kita ice breaking dulu ya. Tafadhol Ijlis, silakan duduk. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah ice breaking ya. Sudah panas tuh? Sudah panas, sudah semangat? Oke. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan bertanya dulu nih. Apa saja bagian-bagian yang ada di dalam rumah kalian? Sofa, terus TV, terus apa lagi? Kursi. Rumah itu pasti punya ruangan-ruangan tersendiri. Ada ruangan apa saja? Ruang makan. Nah, kita lihat video. Ahlan wa sahlan fi qanat An-Niqa Ahsan. كيف حالكم جميعا؟ Alhamdulillah bi khair. Oke, di video kali ini kita akan belajar nama-nama mufrodat tentang ruangan-ruangan yang ada di rumah. Bahasa Arabnya yaitu ghurfatun. Ghurfatun itu ruangan, yang mana jamaknya ghurafun, ruangan-ruangan. Nah, ruangan apa saja sih yang ada di dalam rumah? Kita sebutkan satu persatu dari mulai ruang tamu, terus apa lagi? Ruang belajar, kamar tidur, kemudian dapur dan WC. Nah, apa sih bahasa Arabnya? Yang pertama, bahasa Arab ruang tamu. Ruang tamu yaitu ghurfatul istiqbali. Oke, ghurfatul istiqbali artinya ruang tamu. Yang kedua yaitu ruang belajar. Oke, tempat belajar ya. Bahasa Arabnya yaitu ghurfatul mudzakarati. Gimana? Ghurfatul mudzakarah, yang mana artinya ruang belajar. Yang ketiga, ruang tidur atau kamar tidur. Bahasa Arabnya yaitu ghurfatun naumi. Oke, ghurfatun naumi artinya kamar tidur.
Yang keempat, ruang makan. Ghurfatul akli. Oke. Ghurfatul akli yang mana artinya ruang makan. Yang selanjutnya yaitu dapur. Bahasa Arabnya dapur yaitu matbahun. Matbahun artinya dapur. Yang terakhir yaitu kamar mandi. Bahasa Arabnya kamar mandi yaitu hammamun. Hammamun artinya kamar mandi. Ingat pakai tasydid ya, hammamun. Mungkin itulah nama-nama ruangan yang ada di dalam. Oke, apa yang tadi kalian sudah simak dari video barusan, apa yang bisa kalian ungkapkan? Oke, bahasa Arab ruangan. Terus apa lagi? Apa yang kalian dapat nih dari video ini? Ruang tamu. Terus ruang belajar. Apa lagi? Kamar tidur. Apalagi Paris biar tidak mengantuk apa? Apa? Tadi yang Paris dapat dari video ini? Jadi tahu apa? Oh, jadi tahu bahasa Arabnya ruangan. Nah, video yang sudah kalian simak barusan adalah itu bagian-bagiannya. Setiap bagian pasti ada isinya kan? Betul tidak? Di kamar mandi ada apa? Ada gayung. Apa lagi? Nah, kita simak ya. Bagian isi-isinya dari ruangan itu apa saja sih? Kita simak. Sini yang pertama apa? Al-baitu. Al-baitu. Ya. Terus ghurfatun naumi. Ini masih bagian ruangan-ruangannya. Ghurfatul muzakaroti. Ghurfatul akli. Harikatun. Udah jelas ya gambarnya? Gambar apa itu? Sofa. Min dodatun. Min dodatun. Terus wisadatun. Firoshun. Nah, ini adalah bagian dan isinya yang ada di dalam rumah. Rumah ya. Tadi ada kamar tidur, isinya apa? Ada kamar mandi, isinya apa? Nah, dan ini yang akan kita belajar bersama di dalam satu kelompok. Nanti kalian akan mix dan match ya, antara gambar dan kosakatanya, dan menyusun potongan-potongan teks akan menjadi teks yang utuh. Fahimtum? Baik anak-anakku sayang, tadi kita sudah menyimak video, betul? Sudah menyimak slide gambar-gambar yang ada tulisan bahasa Arabnya sudah? Nah, untuk kita lebih memahami apa aja yang ada bagian-bagian di dalam rumah dan isinya dengan memakai bahasa Arab, kita bagi kelompok. Nah, di dalam kelompok itu nanti kalian akan bekerja sama ya, sesama temannya. Jangan sampai ada yang ini bekerja, ini tidak bekerja. Silahkan bekerja sama. Rasa pedulinya ditingkatkan, gotong royongan ditingkatkan. Akan ada 2 lembar kerja yang akan kalian kerjakan. 1 nanti mix and match dan puzzle. Nanti silahkan dibagi sama kelompoknya, siapa yang mau mengerjakan yang lembar kerja satunya, siapa yang mau mengerjakan lembar kerja 2-nya. Nah, pembagian kelompok sudah Ibu lihat dari hasil diagnostik awal tadi. Ya, jadi Ibu sesuaikan bagian kelompoknya dengan yang awal tadi. Jadi silakan yang disebutkan namanya nanti ya. Berkumpul. Sinar, Naraya, Kudus, Abil, Ari. Ya. Terus yang keduanya Gina, Andin, Nijam, Raisa, Fabian. Silakan ya berkolaborasi. Tunjukkan rasa semangat dan kerjasamanya
Tunjukkan rasa gotong royongnya, pedulinya, keaktifan kalian di dalam kelompok. Paham tum? Nah, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Meja sama kursinya dikelompokkan dan dirapatkan. Ya, dirapatkan kelompoknya. Dienakan karena sudah ada 4 kelompok ya. Ya, Ibu akan membagikan LKPD ini. Ada 2 yang tadi Ibu bilang ya. Ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Sudah bawa gunting sama lemnya? Sudah. Silakan sekarang dikeluarkan gunting sama lemnya. Ya, jangan dulu diisi, nanti akan Ibu jelaskan seperti apa cara kerjanya. Di LKPD ini ada dua tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok dan berkolaborasi. Halaman pertama itu kalian tulis dulu namanya. Lembar kerja 1, dengarkan dulu kelompoknya. Sastina dengarkan dulu. Yang lembar kerja 1, di sini ada gambar. Dan di meja kalian ada nama-nama kosakata. Silakan digunting ya. Dan guntingan kosakata ini kalian tempelkan di gambar tersebut. Ini sudah ada nama ruangan dan bagian isi-isinya. Cocokkan dengan gambarnya. LKPD yang kedua adalah kalian menyusun kalimat atau menyusun teks yang sudah dipotong di dalam amplop ini. Kalian tempel di tempat yang sudah disediakan di dalam LKPD. Paham tuh? Nah, biar tidak langsung ditempel di sini, Bu, takut ada yang salah, disusun dulu di meja kalian. Kalau sudah pas baru kalian tempel. Paham tuh? Nah, jadi silakan tuh bagi. Jadi nggak ada yang merasa tidak mengerjakan tugas. Silakan ya dibagi tugasnya, siapa yang LKPD A, siapa yang LKPD B. Oke, silakan dikerjakan, dibagi sama temannya. Siapa yang mengerjakan puzzle-nya, siapa yang mengerjakan mix and match-nya. Sudah selesai? Selesai. Nah, berarti sekarang kita presentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan kita lihat hasilnya, apakah sesuai penempatan antara ruangan dan isinya. Bahasa Arabnya sama gambarnya. Paham tuh? Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, ada ruang tidur yang bahasa Arabnya Ghurfatun Istiqbali, yang di dalamnya ada firosun yang berarti kasur dan wisadatun yang berarti bantal. Yang kedua, Ghurfatun Naumi yang berarti ruang tamu, yang di dalamnya ada berisi arikatun yaitu sofa. Yang ketiga, ada Tabahun yang berarti dapur, yang di dalamnya berisi maukidun yaitu kompor dan salajatun yaitu kulkas. Yang keempat ada Ghurfatun Akhli yang berarti ruang makan, yang di dalamnya ada sonun yang berarti piring dan kubun artinya gelas. Yang keempat ada ruang belajar yang bahasa Arabnya Ghurfatun Mudakaroti, yang di dalamnya berisi maklamatun yaitu tempat pensil dan kitabun itu buku. Dan mindodatun meja. Yang keempat ada hamamun yang berarti kamar mandi, yang di dalamnya berisi migrofatun yang berarti gayung dan sabunun yaitu sabun. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja yang kedua kami.
Jadi kesimpulannya di dalam tugas ini rumahku bagus dan besar. Di dalam rumahku ada ruang tamu, ada kamar, ada dapur, ada ruang makan, ada ruang belajar, dan ada kamar mandi. Yang pertama ada di ruang tamu yang ada sofa dan meja. Yang kedua di kamar mandi ada sabun dan gayung. Yang ketiga di dapur ada kompor. Yang keempat di kamar ada kasur. Sekian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang isinya ada meja, kursi, dan lainnya. Ghurfatun Istiqbali yang di dalamnya Baik anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan hasil kerja dari kelompok masing-masing. Sebelum kita evaluasi, kita tepuk wow dulu biar semuanya menjadi keren ya. Siap? Nah, oke, coba siap-siap. Nah, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan dulu. Oke. Sekarang kita evaluasi hasil kerja sama di dalam kelompok kalian masing-masing. Tadi memperhatikan ada beberapa yang salah penempatan atau kurang tepat dalam penempatan antara gambar dan kosakatanya. Kalau dari Fajar rata-rata itu sudah benar cara menyusunnya dan menyimpulkan maknanya juga tadi Ibu lihat dan perhatikan itu sudah beberapa ada kelompok yang bisa menyimpulkan maknanya. Sebenarnya anak-anakku sayang, dari puzzle itu berangkat awalnya dari pencocokan gambar dan kosakata. Nah, setelah pencocokan gambar dengan katanya benar, itu akan menjadi teks yang sempurna juga. Nah, tapi Ibu lihat tadi perhatikan puzzle-nya sudah bisa tersusun, tapi di pencocokan gambar dengan kosakatanya masih ada yang kurang tepat. Ada yang dalam bacaan belum sempurna atau belum lancar. Terus penempatan gambar dan kosakatanya itu masih ada yang keliru atau belum tepat menempatkannya. Kita lihat dulu ya. Kita cek hasil kalian. Cuma produk yang tadi awal al-baitu, betul? Apa artinya? Coba kita lihat ada ghurfatul istiqbal. Betul tidak? Betul. Isinya apa saja? Sofa. Sofa itu bahasa Arabnya apa? Arikatun dan mindodatun. Ayo itu siapa yang betul? Nah, gambar ke satu itu kan gambar apa? Gambar apa yang ke satu? Ruang tamu. Terus yang gambar kedua, gambar apa kedua? Kamar tidur. Isinya ada apa saja? Wisadatun. Terus? Firosun. Itu siapa kelompok yang tadi ada yang kurang tepat tuh? Siapa? Ada? Nah, kelompok satu. Nah, tinggal kalian tuh betul berapa? Semuanya? Oh, mantap. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Nah, kesimpulan dari puzzle. Tadi sudah ada beberapa kelompok yang sudah bisa memahami maknanya. Sekali lagi, puzzle itu adalah berangkat dari kalian mix and match. Kalau mix and match itu ada gambarnya, terus ditempelkan kosakata. Kalau puzzle itu adalah susunan dari mix and match disusun menjadi sebuah teks. Paham tuh? Nah, sekarang untuk penilaian mandiri. Kemampuannya sampai mana sih setelah kalian tadi belajar tentang rumah? Kalau tadi kerja kelompok, sekarang mandiri. Ibu akan mempersiapkan soal-soalnya. Silahkan di HP-nya dipersiapkan. Karena soal ini akan ke Google Form kan. Sudah siap HP-nya? Sudah dipersiapkan? Gimana anak-anak? Sudah ada? Nah, kalau sudah silahkan diisi. Ya, diisi. Sudah ada yang selesai? Udah. Oke, siapa? Oh, berapa Bil?
Keren. M-nya? 10. Mantap. Ada lagi yang sudah bisa? Berapa oktav? 8, Bu. Oh, mantap. Keren. Ada lagi nih. Sini berapa? 10. Hebat ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Keren dan hebat untuk kita semuanya. Kita simpulkan materi tentang hari ini. Oke, kita belajar apa hari ini? Tentang isi rumah. Kita simpulkan sama-sama tentang rumah dan isi-isinya. Ada apa saja sih di dalam rumah itu? Ghurfatul Istiqbali, isinya apa saja? Arikatun dan Mindodatun. Yang kedua, Ghurfatul Naumi. Coba di Ghurfatul Naumi ada apa saja, Abil? Bisa datun? Mokidun halusnya Firoshun. Yang ketiga, ruangan apa? Ruang makan. Bahasa Arabnya? Ghurfatul Akli. Di dalam isinya itu ada apa saja? Sonun dan kubun. Yang ketiga, ada ruangan apa saja? Matbahun. Isinya apa? Maukidun. Salajun. Yang keempat, Andin? Yang keempat, Alhamamu. Isinya apa? Kudus alhamamu? Mikrofatun. Yang terakhir, ruangan apa? Ghurfatul Muzakaroti. Isinya maklamatun wa kitabun. Itu adalah isi rumah dan bagian-bagiannya, itu bagian-bagian rumah dan isinya. Anak-anakku sayang, rumah itu adalah tempat kita apa? Tempat kita tinggal. Aktivitas sehari-hari kita berada di rumah. Apa saja coba aktivitasnya? Tidur, makan, mandi. Itu semua ada di rumah kan? Ya. Nah, jadi tempat rumah itu adalah tempat yang ternyaman bagi kita. Pasti semua rumah punya bagian-bagiannya. Sering kita lihat kan dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan nyata kan? Ya pasti ada ruang ini, ada ruang ini, ada ruang ini. Itu ya anak-anakku sayang, materi tentang Al-Baitu pada hari ini. Kita refleksi dulu. Bagian mana yang kalian senangi dari materi ini? Puzzle. Ada lagi? Apa lagi? Presentasi. Apa lagi? Mix and match. Terus apa lagi? Ice breaking-nya. Mantap. Kosakata baru apa yang kalian dapat? Arikatun. Terus? Kitabun. Maklamatun. Oke, yang terakhir. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Bahagia. Untuk pembelajaran selanjutnya, dengarkan baik-baik. Akan menindaklanjuti materi hari ini. Tentang apa? Memahami bacaan. Sama mubtada dan khobar. Fahimtum? Dan tugas untuk PR-nya atau tugas di rumah nanti akan Ibu kirimkan ke grup. Fahimtum ya? Baik. Terima kasih anak-anakku sayang untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Semangat! Semangat! Dikumpulkan dulu tugasnya. Terus ya, silakan. Kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Astaghfirullah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.